Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Salah satu hal yang saya pelajari dari suami saya setelah menikah lebih dari 17 tahun adalah gaya hidup minimalis. Artinya gaya hidup sederhana seadanya. Gaya hidup seperti ini lebih luas daripada sekedar menghemat, tidak melakukan pembelian terhadap barang-barang yang sebenarnya kita kurang butuhkan, tapi juga belajar untuk merawat apa yang kita miliki. Selain itu juga mengatur waktu dan mengatur level stres. Mungkin lain kali kita akan bahas semua itu tadi, tapi di video kali ini kita akan membahas kepada arti yang pertama tadi, yaitu gaya hidup sederhana apa adanya. Saya melihat gaya hidup seperti ini banyak diterapkan oleh teman-teman ekspatriat yang hidup di negara lain karena maklum saja mereka sering pindah kerja dari satu negara ke tempat yang lain. Jadi semakin banyak mereka membeli barang, menimbun barang, makin banyak juga yang harus dibersihkan, dirawat, dan dibawa ketika mereka pindah ke negara yang lain atau bahkan dibuang. Itulah sebabnya kebanyakan ekspatriat, sesuai dengan pengalaman saya ya, biasanya mereka tinggal di apartemen atau rumah yang secukupnya saja, tidak terlalu besar, karena toh mereka hanya tinggal di situ sementara saja. Mungkin di negara mereka punya rumah yang lebih besar, lebih bagus, kita nggak tahu, atau duitnya diinvestasikan ke tempat-tempat lain. Tapi dari luar ya kehidupan mereka sederhana saja. Saya menerapkan gaya hidup minimalism di dalam rumah kami. Kalau teman-teman melihat video lama kami di mana saya bersih-bersih atau memasak atau sekedar pindah dari satu ruang ke ruang yang lain, kalian akan bisa melihat kalau barang-barang kami nggak banyak. Rumah kami seperti kosong. Intinya kami hanya membeli apa yang benar-benar kami butuhkan, dan yang tidak biasanya ya kami bersihkan. Kami berikan kepada mereka yang lebih membutuhkan, dan kalau barang itu benar-benar sampah, ya sudah kita buang saja. Bisa dibilang rumah kami senantiasa bersih untuk standar kami ya, karena memang gampang membersihkan. Gak ada apa-apa, mau kotor sedikit tinggal dilap saja sudah bersih, seperti di belakang saya ini. Jadi di video kali ini saya akan cerita tentang 20 benda, 20 barang yang umum dimiliki orang banyak, tapi saya tidak punya. Beberapa di antaranya malah suami saya punya, tapi saya tetap memilih untuk tidak. Perhiasan. Saya bukan termasuk orang yang suka memakai perhiasan ataupun mengoleksi. Kadang ada orang yang mengoleksi emas karena memang untuk investasi ya. Tapi kalau saya, apalagi dengan keamanan di sini yang kurang begitu bagus, saya tidak suka. Dan dari anting-anting, kalung, gelang, cincin saya nggak punya. Yang kedua adalah sabuk. Ini merupakan bagian dari seragam sekolah waktu saya masih sekolah dulu. Tapi setelah itu, mungkin waktu masih muda kadang-kadang beli juga untuk bergaya disesuaikan dengan pakaian. Tapi setelah punya Matt, rasanya ribet banget pakai sabuk, pakai ini, pakai itu. Jadi nggak pernah, simple saja, sengaja pilih baju yang mudah dipakai dan pas di badan. Jadi nggak perlu pakai sabuk. Koleksi tas. Saya hanya punya satu tas punggung ini yang saya pakai kemana-mana. Saya sudah pernah membuat video tentang isi tas saya, dan setelah itu saya nggak punya tas apa-apa lagi. Kalau saya pergi kondangan, pergi ke pasar, kemana-mana, saya pun membawa tas ini. Kadang-kadang ada rasa pengen untuk ganti tas sesuai dengan baju yang saya gunakan, misalnya warnanya sama atau senada begitu, tapi terlalu repot. Saya harus memasukkan semua isi tas dari tas satu ke tas yang lainnya. Nanti pulangnya gitu lagi kalau mau ganti. Dan itu menurut saya ribet banget. Jadi saya cuma ganti tas kalau tas lama saya sudah rusak, itu saja. Barang bermerek. Maksud saya dalam hal ini adalah barang-barang yang high-end seperti Louis Vuitton, Gucci, Longchamp, Coach, seperti itu ya. Kalau yang sekelas H&M dan Zara, itu kan bukan bermerek. Kalau di sini semua baju ya orang-orang sini belinya di toko seperti itu. Kalau lagi sale 100.000 itu sudah dapat dress di H&M atau di Zara. Baju yang tidak terpakai. Saya cuma beli baju kalau saya benar-benar suka dan sedang ada sale. Jadi tidak ada ceritanya baju saya numpuk tapi nggak pernah saya pakai. Baju biasanya tidak saya pakai ketika sudah nggak muat. Baju renang.
Saya kurang suka renang. Di Indonesia pun saya nggak pernah pakai baju renang dalam artian yang bikini. Kalau di sini kan baju renangnya biasanya bikini gitu ya, atau bathing suit, tapi tetap saja saya pakai bathing suit pun nggak nyaman. Kalau terpaksanya saya renang, kadang-kadang menemani mat, itu saya pakai rash guard seperti yang untuk surfing. Nah, di sini nggak ada orang pakai baju seperti ini. Jadi kalau saya begitu masuk kolam renang, malah semakin dilihatin orang-orang, makin saya nggak nyaman. Beanie atau topi musim dingin. Saya sudah sering bilang kalau musim dingin ada ya suhu udaranya itu sendiri kan sudah dingin sekali. Biasanya orang-orang suka pakai beanie, topi musim dingin. Untuk saya nggak cocok pakai topi seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak pernah beli. Dan lagi pula ribet. Saya pakai itu masuk ke dalam ruangan, misalnya ke mall atau kemana, harus dilepaskan, harus masuk tas. Bawaan kita nambah lagi, selain pakai scarf, pakai sarung tangan, aduh banyak sekali bawaannya, itu ribet, perintilannya banyak. Paling-paling saya hanya pakai hoodie, karena jaket musim dingin saya selalu pilih yang ada hoodie-nya, lebih praktis. Itu kan nancep di jaketnya, jadi nggak akan terlepas, nggak perlu kita masukin ke tas lagi. Baju yang ribet perawatannya. Kalau kita membeli baju, kita harus memperhatikan cara perawatan. Ada yang harus dicuci dengan air panas, misalnya 40 derajat. Ada yang harus dicuci dengan air panas sekali. Ada yang cuma boleh dicuci dengan air dingin. Ada juga yang cuma bisa dry clean, nggak boleh dicuci. Dan itu butuh biaya mahal loh. Kalau dry clean di sini saya kurang tahu karena nggak pernah. Saya hindari yang perawatannya ribet seperti itu. Saya belajar dari salah seorang teman saya, orang Cina, sudah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Saya tanya, gimana cara perawatan baju musim dingin dan yang ini ribet-ribet gitu. Dia bilang, aduh, beli yang perawatannya gampang-gampang aja. Jadi kita bisa masukin mesin cuci jaket-jaket ini, kemudian pilih yang program untuk mencuci sehari-hari. Udah itu aja, nggak usah dibawa ke laundry setiap kali mau cuci baju. Kalau gitu kan mahal dan repot. Parfum, saya tidak punya parfum dan tidak pakai. Kalau dulu masih muda, masih sekolah, kadang-kadang pakai. Sekarang entahlah, sejak hamil saya nggak suka mencium bau parfum. Apalagi kalau sedang naik kendaraan gitu, saya suka pusing. Jadi saya nggak pernah pakai. Saya lebih suka pakai hand and body lotion. Itu kan baunya macam-macam, tinggal pilih sesuai selera. Selain itu saya juga suka pakai bedak untuk bayi. Itu saya suka baunya. Ya lumayan hemat untuk saya karena parfum kan bisa mahal. Macam-macam produk kosmetik. Teman-teman bisa lihat saya kalau pakai makeup paling ya cuma begini saja. Paling lipstick, bedak, kemudian pensil alis. Saya nggak punya bulu mata palsu, saya nggak punya makeup yang macem-macem. Skincare saya juga gampang banget. Saya cuma pakai cleanser seperti ini. Mereknya saya nggak terlalu terpaku harus pakai satu merek. Saya ada beberapa merek yang saya cocok, dan karena saya sudah hampir 41 tahun ya, sudah pernah mencoba berbagai macam merek dan saya tahu apa saja yang bagus untuk saya. Tapi saya nggak fanatik dengan satu merek. Ini salah satunya cocok untuk saya. Kemudian saya pakai pelembab muka, juga hanya satu, drugstore, nggak ribet. Kemudian kadang-kadang kulit saya kering, dan ini saya pakai untuk pelembab baik di kulit ataupun di muka. Kalau malam sebelum tidur, di sini saya harus pakai ini karena meskipun pakai pelembab yang ini tadi, kadang-kadang masih kering kalau musim dingin. Jadi saya pakai ini. Jam tangan, mungkin untuk sebagian orang jam tangan ini termasuk bagian dari penampilan kita, dari baju kita. Karena mahal juga harganya ya teman-teman. Yang bermerek tentu saja harganya bisa ratusan juta. Dulu waktu masih sekolah tentu saja saya juga pakai jam, dan itu pun ya jam murah-murah lah, namanya anak sekolah. Setelah punya HP, di situ ada jamnya kan, jadi saya nggak pernah lagi pakai jam. Kalau suami saya sudah terbiasa dari dulu selalu pakai jam, dan dia nggak bisa beralih ke HP karena di situ ada info macam-macam untuk dia gitu. Jadi kayak smartwatch itu pun dia selalu pakai merek yang sama, dan mungkin sekitar 10 tahun gitu baru ganti. Pokoknya rusak baru ganti. Dia itu orangnya ya seperti itu, hemat. Kalau nggak perlu ngapain beli lagi.
nggak ada koleksi jam tangan. Microwave. Kalau di Hongaria, microwave termasuk mesin di dapur yang harus ada. Saya tidak suka dan tidak mau beli. Padahal microwave itu fungsinya kan macam-macam ya. Ada untuk grill, ada untuk apalah, untuk membuat sup dan macam-macam. Tapi kebanyakan orang hanya menggunakannya untuk memanaskan makanan, untuk membuat popcorn mungkin. Tapi saya juga bisa membuat popcorn dengan panci biasa di atas kompor, jadi tidak perlu. Perkakas dapur yang saya jarang gunakan. Perkakas dapur yang saya hanya gunakan seminggu sekali itu juga saya nggak punya. Dan ini satu kategori ya, jadi banyak sekali yang ada di dalamnya. Misalnya penghancur bawang, saya nggak pakai. Alat untuk memukul daging, bum 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 itu seperti palu. Kemudian alat untuk menghaluskan kentang. Semuanya saya pakai alat impor dari Indonesia, yaitu ulekan. Ini bisa menghancurkan bawang putih, bawang merah juga bisa untuk menghaluskan kentang, bisa untuk memukul daging, memukul maling pun bisa, serbaguna. Rolling pin untuk menggiling adonan kue itu saya juga nggak punya. Saya hanya pakai botol bekas atau gelas bekas, asalkan rata. Dapur saya kecil, jadi sebisa mungkin saya hanya membeli barang-barang yang saya benar-benar butuhkan. Karena kalau nggak, tidak ada tempat untuk menyimpan. Meja tamu, ketika kami punya mat, itu ada sedikit kekhawatiran karena apartemen yang kecil, takut kalau dia belajar jalan kemudian terbentur. Kami waktu itu pas kebetulan pindah ke apartemen baru, kami nggak beli meja. Jadi ya cuma sofa saja dan konsol untuk TV. Sampai sekarang saya kebiasaan seperti itu. Di rumah ini mat sudah besar, kami tetap nggak punya meja tamu. Kalau meja makan ada di sini. Dan biasanya kalau ada tamu, saya taruh kopi atau minuman atau makanan di meja TV. Kalau itu nggak cukup ya, saya taruh di meja makan. Dan ruang tamu kami itu lebih lega, gampang bersihinnya. Dan kalau ada teman-teman mat yang kadang-kadang kecil-kecil gitu ya, anak-anak Indonesia main ke sini, itu saya nggak khawatir lagi mereka akan jatuh terbentur. Koleksi dining set. Ini meliputi piring yang cantik-cantik, gelas, berbagai porselin, keramik, yang macam-macam. Wah, kalau melihat seperti ini saya sebenarnya suka banget teman-teman. Tapi saya mikir, nanti kalau sudah tua saya mau tinggal di mana? Belum tahu. Dan harganya nggak murah. Kalau saya bertamu ke rumah teman-teman Korea, mereka ini paling suka mengoleksi barang-barang seperti ini. Terutama yang merek Heren. Di Hongaria terkenal dengan berbagai merek porselin terkenal. Yang paling mahal adalah Heren. Tokonya di tiap negara ada, tapi paling murah tentu saja di sini. Paling murahnya itu masih puluhan juta. Kalau saya lebih mementingkan fungsinya. Gelas cangkir ya saya beli seadanya dari toko lokal. Ini paling nggak sampai Rp50.000. Saya lupa harganya berapa, mungkin Rp40.000. Coffee maker. Kelihatannya kurang penting kalau di Indonesia, tapi saya baru merasa ketika saya pindah ke sini dan berteman dengan orang-orang dari berbagai negara, termasuk orang Hongaria sendiri, bahwa kopi adalah salah satu cara penting untuk bersosialisasi. Kalau ketemu ibu-ibu pagi-pagi sambil ngantar anak sekolah, ngopi dulu yuk gitu, sambil ngobrol minum kopi. Nah, saya nggak ngopi teman-teman, jadi ya cuma minum jus, minum teh, atau kadang minum air putih. Jadi kebanyakan orang ini mereka punya coffee maker, mesin pembuat kopi di rumah. Baik yang manual maupun yang elektronik yang canggih seperti itu ya. Kalau kalian ke rumah saya minta kopi, saya adanya kopi instan. Seperti ini. Majalah dan koran. Dulu waktu di Indonesia dari kecil saya terbiasa baca majalah. Sampai bapak saya sampai sekarang juga masih langganan koran setiap hari. Begitu menikah dengan suami, saya kok nggak pernah lihat dia baca koran ya. Dia bilang, ngapain juga langganan koran, sekarang semuanya ada di internet. Kalau mau langganan pun langganan koran digital saja, dia bilang gitu. Jadi sekarang saya sudah terbiasa, daripada kita nanti juga susah gimana untuk mendaur ulang sampahnya ya, karena kita kan dibatasi di sini ya seberapa banyak sampah kita boleh dibuang dalam seminggu. Kemudian harus dipisah-pisah. Saya sudah pernah membuat videonya ya, untuk membuang sampah tidak semudah di Indonesia. Jadi ya semuanya sudah di digitalize gitu, ada di internet. Buku tulis.
Dulu masih muda ada jurnal atau diary, menulis di diary gitu ya. Apa yang terjadi hari itu, kalau ada PR, kalau ada tugas yang butuh dikumpulin, kita tulis di situ semua. Sekarang semuanya sudah ada di HP. Ini menggantikan jurnal. Kalau diary sih saya nggak punya ya, terlalu sibuk dengan YouTube. Saya membuat catatan kalau ada hal-hal apa yang penting yang harus saya ingat. Kalender juga, misalkan tanggal ini ada appointment dengan dokter, tanggal itu ada appointment dengan teman, semuanya tercantum di sini. Jadi jangan sampai hilang, gawat. Langganan musik, Spotify, CD, saya nggak punya. Dulu sebelum menikah, saya paling hobi dengerin musik. Kalau ada lagu tahun 90-an saya tahu semua, kecuali mungkin yang rock. Ini lagu yang barat ya, saya koleksi. Suka banget itu. Kebetulan suami saya enggak, jadi dia enggak tahu apa-apa tentang musik. Kalau sekarang saya mendingan nonton YouTube saja, mendengarkan musik dari sana karena gratis. Kita tinggal bayar dengan mungkin nonton iklannya itu saja ya. Itu juga kadang-kadang masih bisa skip kan. Tapi kalau untuk berlangganan, saya sudah tidak. Lagian saya juga nggak ada waktu untuk berlama-lama mendengarkan musik. Karena untuk ngedit video, saya kan harus mendengarkan suara, audio gitu ya. Jadi nggak bisa multitask. Meja kecil di samping ranjang. Biasanya orang kan naruh lampu malam, lampu untuk tidur. Kemudian HP, alarm ditaruh di situ. Kalau kami lampu tidur pakai yang besar, jadi itu ada di lantai. Kemudian untuk HP, untuk alarm kami taruh di lantai. Karena takut ya pagi-pagi masih ngantuk, alarm kita bunyi, kita gerayang-gerayang gitu terus kesenggol jatuh. Wah, malah bahaya kan? Jadi saya suka semuanya simple, sederhana, gampang dilap. Kalau kosong ya seperti ini kan langsung dilap bersih. Daripada kalau ada saya taruh berbagai macam barang di atasnya, harus dibersihkan satu-satu, baru bisa diangkat, kemudian dilap bawahnya. Itu butuh waktu lebih lama.